Saya lanjutkan, Mulia. Selanjutnya tibalah kami kepada uraian tentang unsur-unsur pasal 340. Namun mendahului uraian kami terhadap pasal 340 ini, perlu kami mencatat terlebih dahulu demi transkrip pembicaraan dari Dermawan Salihin sebagaimana tertera di persidangan yang merupakan kunci dari persoalan yang sebenarnya, di mana otopsi selama ini tidak dilakukan, katanya adalah karena keluarga korban tidak setuju. Sedangkan faktanya berdasarkan transkrip dan juga rekaman yang kami peroleh, ternyata adalah saudara Dermawan Salihin juga telah mengakui bahwa dia setuju untuk melakukan otopsi tersebut. Kami putar di sini. Cuplikan saja. Ini kan hasil persidangan. Ya, jadi transkripnya supaya terlihat langsung, supaya mencocokkan. Tapi aja. kan tertulis di dalam. Iya, memang ada di sini. Coba dibacakan aja. Dibacakan aja. Bacakan aja. Itu dikutip tadi di belakang, Pak. Jadi di sini nggak dikutip. Ini yang kami lampirkan di sini kebetulan. Jadi supaya kita langsung aja, hanya sedikit aja nih Pak nih. Hanya kita melihat bahwa betul-betul Dermawan itu bicara seperti itu yang mulia. Bagaimanapun publik semua sudah menonton, termasuk kami. Jadi saya kira tidak usah ini ditayangkan, langsung saja dibaca ya. Ini apalagi waktunya nanti semakin panjang lagi. Ini nggak semuanya Pak, hanya cuplikannya aja nih. Yang pendek aja. Sedikit aja nih Pak, hanya 2 menit ini. Nggak semua Pak, hanya bagian bahwa dia mengatakan setuju otopsi itu aja. Jadi supaya kita menjelaskan. Ya. Ya. Suaranya. Jaksa mungkin. Mohon izin majelis, sesuai dengan ketentuan 182 ayat 1 KUHP huruf C, mohon agar majelis meminta kepada majelis hakim untuk membacakan saja transkripnya, tidak usah menayangkan. Terima kasih. Ya, sebentar. Ada suaranya. Hah? Ya, waktu untuk meminta divisum kepada saudara. 182 ayat 1 huruf C bahwa Jadi itu malam pendapatan pembelaan adalah yang dibacakan, ditulis secara. Ini kalau diusut jadi panjang urusannya apa bagaimana. Saya berdiskusi sama istri saya bilang gimana nih Tut, namanya kan Ketut, ya terserah udah anak-anak tuh, kalau emang lu mau urus, gue sih nggak yakin ini anak nih matinya sangat nggak wajar nih, aneh. Ya, jadi sebagaimana telah diatur secara jelas di dalam pasal 182 ayat 1 huruf C, bahwa tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembebasan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Sehingga apabila mengacu pada pasal ini bahwa sebaiknya nota pembelaan itu adalah yang dibacakan dalam persidangan, sehingga tidak mengulang tayangan sidang yang telah dilakukan. Kami persilahkan penasihat hukum. Tes. Baik yang mulia, kalau begitu kami bacakan saja. Ya, silakan. Kami kutip transkrip keterangan saudara Dermawan Salihin sebagai berikut. Saksi DS, kami singkat Dermawan Salihin DS, menerangkan di sini atas pertanyaan jaksa. Begini ceritanya. Jadi itu malam saya sudah nggak ada pikiran apa. Saya panik. Saya pikir, waduh ini kalau diusut jadi panjang urusannya. Apa bagaimana? Saya berdiskusi sama istri saya. Saya bilang, bagaimana ini Tut? Namanya kan Ketut.
ya terserah lu deh, anak-anak lu. Kalau emang udah mau lu urus, gue sih nggak yakin. Ini anak ini matinya sangat gak wajar. Ini aneh. Mulutnya lu lihat itu hitam. Saya pikir, ya juga ya. Kalau lu nggak mau, ya udahlah, kubur aja anak kita. Begitu datanglah si Pak Krisnamurti ini dan tim. Pak Edi, saya dengar kamu ini ada urusan apa ini? Anak meninggal nggak wajar, segala macam. Di Oliver minum kopi kok mati. Katanya, wajar nggak menurut lo? Nggak dong bang, saya bilang. Jadi bagaimana? Ya mesti ada ini otopsi. Kalau nggak ada otopsi, no crime. Terserah lo. Dia bilang, kalau nggak ada otopsi, ya sudah, lu kubur aja besok, selesai. Udah, lu jangan cariin gue untuk cari perkara siapa yang bunuh segala macam. Wah, iya juga ya, saya pikir. Nah kemudian itu Pak, jaksa yang mulia, saya minta, ya sudah deh, saya diskusi sama keluarga. Pak Krishna juga waktu itu dengar, ya sudah, diambil saja. Cari kebenaran toh, bagaimana? Begitu, ya sudah oke, setuju. Di bawah itu malam sampai jam 3 pagi, saya ikut-ikutan. Jaksa bertanya, jadi otopsi dilakukan pada waktu itu setelah dari Abdi Waluyo? Saksi DS, tidak, besokannya. Jaksa bertanya lagi, besoknya? Saksi DS, jaksa bertanya, menyatakan, saksi DS, jaksa, apanya yang dianukan, apa yang diambil saksi itu? Apa yang diambil dari organ tubuh? Saksi DS, hari kedua ya. Jaksa, apa yang diambil dari otopsi dari tubuhnya? Saksi DS, ya saya mana tahu orang di dalam. Jadi begini, saya cuma lihat waktu saya buka peti, saya lihat, saya cium. Saya bilang, saya minta izin nih Pak Polisi, saya mau cium anak saya. Lalu dibuka, saya lihat baguslah badannya. Begitu, waduh, diacak-acak nih. Saya pikir, ya sudahlah, mau diapain lagi, sudah meninggal ini. Akhirnya, insya Allah, saya pikir demi kelancaran pemeriksaan, ya sudah saya relakan. Terus saya minta izin keluar dulu sebentar ya. Kemudian saya masuk lagi, waktu dijahit segala macam itu. Sudah diambil lambungnya, terus dikasih lihat saya. Saya mau tahu dong, berapa banyak diambil. Ternyata nggak begitu, lumayanlah, ada liver, paru-paru, macam-macam lah. Saya nggak mengerti itu, namanya juga dokter. Terus saya bilang dong, dok berantakan juga dong ini. Ya bagaimana, namanya otopsi. Namanya juga dibelah-belah ini. Ya sudah, tolong dijahit saja yang bagus. Saya minta tolong, jadi dirapikan lagi, dipasang lagi, kemudian dibawa kembali ke rumah duka. Jaksa bertanya, terima kasih ya, artinya otopsi itu memang diadakan atas persetujuan saudara ya? Saksi DS mengatakan, menjawab, iya, keluarga. Inilah yang membuktikan bahwa memang tidak ada keberatan dari keluarga tentang adanya otopsi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menjelaskan tentang unsur-unsur pasal 340. Pasal 340 KUH pidana berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Adapun yang menjadi unsur-unsur dari pasal 340 KUHP ini adalah: pertama, barang siapa; kedua, dengan sengaja; ketiga, direncanakan terlebih dahulu; keempat, menghilangkan nyawa orang lain. Pertama, unsur barang siapa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan barang siapa adalah menunjukkan tentang subjek
pelaku, siapa yang melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa. Apakah benar-benar pelaku atau tidak? Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat dakwaan jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi-saksi, maupun terdakwa di persidangan, maka yang didakwakan sebagai pelaku dalam dakwaan ini adalah terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. Sebagaimana identitasnya tersebut dalam dakwaan. Namun uraian jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Jessica sebagai pelaku haruslah ditolak. Karena hanya identitaslah yang benar. Sedangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sengaja dan direncanakan lebih dulu merampas nyawa Mirna. Jaksa penuntut umum harus dapat memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana mungkin terjadi, tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut dengan tegas kami sampaikan bukan terdakwa. Oleh karenanya, tidak cukup hanya dengan identitas yang benar, lalu dapat menempatkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara aku atau dalam perkara ini, tidak tepat unsur barang siapa ditujukan kepada terdakwa. Karena dari fakta persidangan, tidak satu pun saksi maupun ahli yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa korban Mirna. Dan ternyata tidak ada alat bukti lain, baik bukti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa yang menjelaskan maupun mengarahkan terdakwa melakukan tindak pidana. Justru penempatan Jessica sebagai terdakwa adalah sangat dipaksakan dan tidak tepat. Oleh karena itu tidak satu saksi maupun bukti yang menyatakan terdakwa Jessica telah melakukan tindak pidana sengaja dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain. Maka dengan demikian unsur barang siapa tindak pidana tidak terpenuhi terhadap terdakwa Jessica. Sehingga terbuktilah bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur barang siapa. Bahwa perlu kami sampaikan, karena unsur pertama tidak terpenuhi, maka sebenarnya kami tim penasihat hukum tidak perlu lagi membahas unsur-unsur lainnya. Namun untuk lebih mudahkan, lebih membuktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak berdasar, maka kami tetap membahas unsur-unsur lainnya. Yang kedua adalah unsur dengan sengaja. Dr. Anji Hamzah dalam bukunya Asas Hukum Pidana halaman 106 antara lain mengatakan sengaja atau offset kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut sengaja offset sama dengan will and wantons dikehendaki dan diketahui. Bahwa bila dikaitkan pendapat Dr. Andi Hamzah di atas dengan kasus Akuo, maka yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan dari terdakwa untuk membunuh Mirna, di mana kesengajaan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa sendiri. Bahwa kemudian Dr. Muzakir, ahli hukum di persidangan telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Untuk membuktikan unsur dengan sengaja ini, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah motif. Sebab tanpa adanya motif, maka tidak mungkin ada perbuatan. Tanpa perbuatan tidak mungkin ada akibat. Apalagi pasal 340 adalah merupakan delik material sehingga motif mutlak harus dibuktikan. Bahwa oleh karena soal motif ini tadi sudah kami sampaikan di dalam penjelasan terdahulu dan kemudian juga kami ulang di dalam unsur sengaja ini, kami tidak bacakan lagi, tapi dianggap sebagai bagian yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kami lanjutkan